Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih akan melanjutkan mengenai analisis frekuensi pada sinyal, secara khusus adalah sinyal discrete. Sebelumnya kita sudah mengenal yaitu DTFT atau Discrete Time Fourier Transform yang digunakan untuk melakukan analisis kandungan frekuensi dari suatu sinyal discrete Xn untuk mendapatkan koefisien dari analisis frekuensi itu adalah X, E, J, omega. Di sini kita bisa lihat Xn memiliki indeks berupa bilangan bulat dan outputnya berupa koefisien untuk setiap frekuensi yang dia berupa suatu frekuensi bilangan real, dia di antara 0 sampai 2pi atau sering juga ditulis sebagai min pi sampai pi. Artinya bukan hanya terbatas 0 sampai 2pi, tapi dia periodik di 0 sampai 2pi. Jika kita mengamati kandungan frekuensi pada frekuensi 2,5 pi itu akan sama dengan frekuensi setengah pi. Sehingga kadang kita bisa tulis 0,2 pi atau min pi sampai pi. Nah, sinyal discrete Xn ini dia memiliki durasi yang tak terbatas atau infinite support. Karena dia memiliki durasi dari min tak hingga sampai tak hingga. Dia itu adalah sinyal yang ideal tapi discrete. Nah, pada kasus lain yang dimana banyak diterapkan di dunia digital, kita tidak memiliki sinyal yang mengandung infinite support atau dukungannya itu tak terbatas. Waktunya itu durasinya dari min tak hingga sampai tak hingga. Melainkan kita akan lebih sering menghadapi sinyal discrete Xn yang dia itu durasinya terbatas. Katakanlah dia hanya memiliki panjang n. Maka Xn ini dia memiliki indeks 0, 1, sampai n-1. Atau bisa min n per 2 sampai n per 2. Oke, nah di sini kita akan melakukan analisis bagaimana kalau sinyal yang kita amati itu dia discrete tapi durasinya terbatas. Nah, pendekatan yang kita lakukan untuk melakukan pembentukan analisis Fourier bisa berbagai macam. Salah satu yang paling mudah adalah dengan menggunakan perubahan basis fungsi seperti kita ketika melakukan pembentukan analisis transformasi Fourier, meskipun ada banyak cara yang lain. Kalau seperti ini, kita akan dapatkan sinyal yang durasinya itu n, dan dengan melakukan analisis Fourier di sinyal discrete ini, yang pada akhirnya nanti kita akan sebut sebagai discrete Fourier transform, akan kita dapatkan suatu bentuk lain dari DTFT, tapi frekuensinya dia juga terbatas. Katakanlah omega k. Di sini indeks untuk domain waktunya itu terbatas sampai n-1. Kita juga mendapatkan indeks frekuensi juga terbatas. Juga n-1. Nah, karena frekuensi itu kita tahu dia periodik di 0,2pi, maka omega k yang merupakan frekuensi-frekuensi yang kita amati sebagai perubahan basis fungsi dari Xn menjadi frekuensi Xe, J, omega k ini, maka omega k kita bisa secara mudah kita bisa peroleh. Katakanlah kita punya garis bilangan yang mewakili frekuensi dari 0 sampai 2pi. Kalau kita memiliki panjang n-1,
periodenya itu adalah N, dari sisi perulangan banyak frekuensi yang kita amati itu N, maka di sini adalah indeks. Kita bisa tulis di sini. Indeks omeganya, maka ini nomor 0 untuk indeks K-nya, ini adalah nomor N, dia akan berulang di 2pi. Sedangkan di tengah-tengah sini, dia akan indeks 1, indeks 2, sampai indeks N-2, N-1. Karena kita punya 2pi dan kita bagi sebanyak N, maka ini adalah omega 0, omega 1, omega 2, omega N-2, ke N-1. Di sini katakanlah omega K. Dengan jeda antar frekuensi atau kita sebut sebagai resolusi frekuensi, delta omeganya adalah 2pi kita bagi sebesar N. 2pi per N. Yang kita sebut sebagai resolusi frekuensi. Artinya frekuensi yang kita bisa amati itu hanya jeda-jeda frekuensi itu saja. Beda dengan DTFT, kita memiliki frekuensi yang dia kontinu dari 0 sampai 2pi. Dia resolusinya sangat tak hingga atau jedanya itu mendekati 0. Sehingga indeks frekuensi K kita dapatkan frekuensi sebesar 2pi per N K. Sehingga di discrete Fourier transform ini, omega yang kita bisa amati adalah omega 0, omega 1, kalau kita tulis 0, 2pi per N, 4pi per N, dan seterusnya sampai 2pi per N, N-1. Atau kita bisa tulis sebagai omega K adalah 2pi per N kalikan K. Nah, ini adalah dasar dari bagaimana kita akan mengubah basis fungsi dari indeks waktu N menjadi indeks frekuensi K sebagai wakil dari frekuensi omega K. Maka, basis frekuensi yang kita bisa bentuk adalah E, J, omega K, atau E, J, 2pi per N kalikan K. Dengan K-nya ini, dia adalah 0 sampai N-1. Tentu saja, ini adalah basisnya, fungsi dari basisnya adalah E pangkat J omega K N, atau E pangkat J 2pi per N K N. Dengan ini adalah indeks waktunya. Bagaimana kita bisa melakukan analisis DFT di sini? Nah, kita bisa melakukan perubahan basis fungsi dengan menganggap Xn ini adalah suatu fungsi, kemudian E pangkat J omega Kn ini juga fungsi yang sebagai basis untuk proyeksinya. Maka X, E, J, omega K ini adalah inner product dari X, N dikalikan dengan basis di omega K, yaitu frekuensi yang diwakili oleh E pangkat J omega K N. Dibagi untuk faktor normalisasinya adalah tentu saja E pangkat J omega K N dikalikan dengan dirinya sendiri, inner product dengan di kuadrat. Karena dia fungsi discrete,
kita bisa gunakan dot product dengan konjugat dari E pangkat J omega Kn, yaitu sigma Sn E pangkat min J KKN, N tentu saja dari 0 sampai N-1, bagi yang bawah adalah sama E pangkat J omega K N E pangkat min J omega K N. Omega K kita bisa ganti sebagai, dengan besarnya adalah E pangkat J omega K N kali E pangkat min J omega K N adalah E pangkat 0, yaitu 1. 1 dijumlahkan dari 1 sampai N-1, dia sebesar N. Maka ini yang disebut sebagai analisis DFT, yaitu 1/N sigma Xn E min J 2Pi per N Kn, dengan N-nya adalah 0 sampai N-1. Nah, di sini ini adalah analisis DFT sesungguhnya. Ini adalah persamaan yang diimplementasikan dalam komputer untuk analisis sinyal digital, di mana sinyal digital itu secara konsep adalah sinyal discrete dengan jeda Ts. Nah, di sini 1/N dia diperoleh dari faktor normalisasi, yaitu besar dari E pangkat J omega Kn itu sendiri. Pada kenyataannya, biasanya faktor normalisasi ini kita tiadakan, sehingga ini kita buang. Kemudian, kalau kita bicara data digital, biasanya kita hanya bicara indeks saja. Sehingga ini kita fokus pada indeks frekuensi. Kita bisa lihat di sini, dia hanya bicara indeks frekuensi 0, 1, 2, K, N-1. Sehingga biasanya kita tulis dengan alasan-alasan tersebut, DFT atau Discrete Fourier Transform, biasanya kita tulis sebagai ini adalah XK untuk menunjukkan indeks frekuensi ke K. Dengan faktor normalisasi kita hilangkan. Kemudian, untuk mempermudah dalam persamaan, biasanya ini E pangkat min J 2Pi per N, ini biasanya kita singkat sebagai WN. Artinya WN itu adalah basis dari frekuensi itu sendiri, yaitu E pangkat min J 2Pi per, tergantung pada N-nya, per N. Kalau N-nya 4 ya per 4, N-nya 16 ya per 16, N-nya 1024 ya per 1024. Sehingga dengan simplifikasi tersebut, DFT persamaannya kita tulis sebagai XK sama dengan sigma Xn E pangkat, bukan E pangkat ya, WN pangkat Kn, dengan N-nya dari 0 sampai N-1. Begitu juga inverse dari DFT, yaitu kebalikan dari XK ini adalah bagaimana kalau kita memiliki deret XK yang tersimpan misalnya di komputer, kita akan balik ke ranah waktu sinyal discrete Xn. Ini adalah N, sebenarnya faktor kebalikan dari 1/N tadi. Sigma, frekuensinya kita jumlahkan. Jangan lupa WN adalah E pangkat min J 2Pi per N minus. Sehingga sintesisnya adalah E pangkat plus J 2Pi per N NK. Nah, di sini ini adalah pasangan analisis dan sintesis yang
paling banyak digunakan saat ini. Jadi ketika kita bicara transformasi Fourier, deret Fourier, kemudian DTFT, itu adalah secara konsep. Secara implementatif, lebih banyak dipakai yang DFT ini. Masing-masing punya kegunaannya masing-masing, hanya yang DFT ini dia tidak peduli pada persamaan karena dia pedulinya pada deret data discrete XN. Implementasi pada dunia digital ketika kita punya komputer dengan menyimpan data discrete, katakanlah misalnya data lagu sebesar 5 menit, katakanlah sepanjang 1 juta titik, katakanlah. Persamaan inilah yang digunakan untuk melakukan analisis frekuensi. Karena outputnya pun berupa frekuensi yang discrete, tidak seperti DTFT yang dia menghasilkan frekuensi yang kontinu. Kontinu tentu saja tidak reasonable untuk disimpan di ranah digital yang dia memiliki memori penyimpanan yang discrete. Dari sudut pandang lain, frekuensi kita bisa lihat sebagai periodik lingkaran 2pi. Frekuensi 0 adalah sudut 0, frekuensi katakanlah pi per 4 adalah sudut pi per 4, frekuensi pi per 2 adalah sudut 90 derajat, dan seterusnya. Sehingga di sini 0, ini pi, ini 3 per 2 pi, ini pi per 2. Kadang kita tulis frekuensi itu di antara min pi sampai pi. Sehingga di sini ini kadang ditulis sebagai min pi per 2. Ini bisa kita tulis sebagai min pi, katakanlah ini pi per 4. Di sini kita tulis sebagai sudut min pi per 4. Ini simetri saja. Oke, saya kira itu mengenai analisis frekuensi di ranah discrete, yang mana banyak dipakai di dunia komputer, di banyak tempat. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.